وبركاته بالنية لرضا الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ عبد الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة حضرة كجان جديد كجي مرزق دهلان كجي معروف جميع مشايخ مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيدي الشيخ أحمد سيدي الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Tentu harapan mulia kita semua, semoga Allah terus mampukan kita bisa menjaga keistiqomahan ini, majelis kita diridhoi menjadi majelis yang benar-benar membawa barokah, manfaat, juga maslahah
untuk agama, dunia, sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya rahimakumullah. Kajian rutin kita kitab Al-Adhkar pagi hari ini pembahasan masih dalam bab zikir sesudah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid daraini amin. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Hadis berikutnya beliau nukil dari beberapa kitab hadis, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, hadis riwayat sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Sahabat Uqbah bin Amir qala berkata, ini sahabat yang Rasulullah satu ketika jumpa dengannya, lalu Rasul sampaikan padanya, ya Uqbah, ala ukhbirukum, maukah aku sampaikan padamu perilaku yang ketika kamu bisa mengamalkannya maka sungguh akhlakmu itu lebih utama dibanding dengan akhlak penduduk bumi dan langit. Nah, ini sahabat ini, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Rasul jelaskan, sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman dolamaka. Akhlak Rasulullah, sil man qata'aka, kalau ada orang yang memutuskan silaturrahim padamu, sambung. Kita yang sudah akrab begini bukan kok menyambung silaturrahim, tapi mempererat. Makanya sebagian ulama mengatakan silaturrahim yang diantara janji syariat. Nabi menjanjikan man ahabba ayyub satolahu fi rizki. Kayaknya kurang panjang ya kabelnya ya. Wa yunsha'alahu fi athari. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dilapang luaskan rizkinya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahim. Menyambung itu berarti ada yang putus. Kalau sudah baik-baik saja seperti ini, mempererat sebagian ulama. Jadi yang dijanjikan panjang umur, lapang luas rizki itu bu, kalau ada orang benci kita, sampai menandai kita, sampai sumpah serapah kepada siapapun, tak akan mau damai dengan kita, lalu seolah-olah tanpa dosa kita datang padanya, kita nyambung silaturahim yang dia putuskan. Nah, itu yang dijanjikan lapang luas, rizki panjang umur. Karena itu berat.
Kalau sudah baik begini dipererat lagi ya mudah, siapapun bisa. Terkadang hati kita itu belum mampu. Kalau ada orang yang di mana-mana menyatakan dirinya bencinya Masya Allah pada kita, lalu kita seolah-olah tidak ada apa-apa dengannya, seolah-olah, padahal ya sakitnya di sini. Nah, itu yang hebat. Sil man qata'aka wa'ati man haramaka. Ada orang yang mengharamkan dirinya memberikan kebaikan pada kita, pokoknya nggak mau. Andi punya hajat seperumahan Anggrek Sari diundang, satu yang tidak diundang, pokoknya benar-benar ditandai. Bagi sedekah, satu yang tidak dikasih. Maka balas, kasih kebaikan padanya. Kamu punya hajat, prioritaskan. Yang lain undangan cukup lewat WA, pakai undangan resmi, datang sendiri. Berat tidak? Berat. Berat. Dan yang ketiga, wa'fu amman dolamaka. Ada orang mendolimimu, Uqbah, entah fisikmu, entah hartamu, entah harga dirimu, sudah maafkan. Bahkan jika perlu sebelum mereka minta maaf, kamu sudah memaafkan. 3 ini kamu kerjakan, perilaku 3 ini kamu kerjakan, maka sungguh akhlakmu adalah akhlak yang terbaik dibanding akhlaknya penduduk bumi dan langit. Ini sahabat Uqbah bin Amir. Dalam beberapa redaksi ditulis Uqbah bin Umair, tulisannya Umair, wallahu alam. Sahabat Uqbah mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salat. Nabi itu memerintahkan aku setiap selesai salat membaca muawwidzatain. Muawwidzatain itu surah Al-Falaq dan An-Nas. Muawwidzatain artinya surah yang mengandung makna minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Surah Al-Falaq, An-Nas artinya itu. Di mana sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan sababun nuzul, sebab diturunkannya surah Al-Falaq, An-Nas itu adalah satu ketika Nabi disantet. Nabi disantet dan Nabi rasakan efek buruk santet tersebut. Nah, ini kalau kita ngaji tauhid, itulah maksud sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul, a'radul basyariyah. Jadi meskipun Nabi, meskipun Rasul, ya memiliki sifat sebagaimana umumnya manusia. Bukan kok mentang-mentang Nabi dan Rasul itu lalu kayak Superman gitu, nggak pernah sakit, sakti mandraguna, enggak. Nabi kalau kerja terlalu capek kadang ya sakit, mikir umat terlalu kenceng ya ada sedikit depresi. Nabi dan Rasul disantet juga masuk ini, Masya Allah. Yang nantet wanita Yahudi yang memang sekeluarga itu tukang santet, namanya Labid bin Al-Asham. Ya, Labid bin Al-Asam. Jadi Nabi itu berhari-hari, beberapa minggu itu merasakan dirinya tuh nggak enak, sakit seluruh tubuh. Ini Nabi loh. Pokoknya nggak enak. Kadang berkeluh kesah kepada Aisyah, kenapa tubuhku ini ya, kok berhari-hari nggak enak. Lalu Jibril turun ngasih informasi, hei Muhammad, kamu sedang disantet oleh wanita Yahudi Labid
bin al-Asham, meskipun akhirnya ketahuan lewat sehelai rambut Nabi yang ditemukan oleh Labid bin al-Asham dengan caranya. Dia sudah mengikat kamu dengan 11 bulbul. Kalau selama ikatan ini belum terlepas wahai Muhammad, ya kamu akan merasakan seperti ini. Lalu akhirnya turun Al-Falaq. Baca ini, dibaca Nabi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ikatan santet bulbul lepas satu. Min syarri ma khalaq, lepas. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. 5 bulbul santetnya Labid bin al-Asham lepas. Lalu turun lagi surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6. 5 tambah 6 terlepas. Ikatan bulbul santetnya Labid al-Asham terlepas. Makanya 2 surah ini disebut Al-Mu'awwidhatain. 2 surah yang mengandung makna minta penjagaan kepada Allah dari keburukannya manusia, juga keburukannya makhluk lain, jin, iblis, setan. Sahabat Uqbah bin Amir itu diperintahkan Nabi, kamu kalau habis sholat baca Mu'awwidhatain. Jadi di antara zikir sesudah sholat adalah baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab dan An-Nas. Wa fi riwayat Abi Dawud, riwayat Abi Dawud, bukan hanya Mu'awwidhatain, 2 surah yang mengandung makna minta penjagaan, tapi bil mu'awwidhat, 3 surah yang mengandung makna a'udzu, minta perlindungan. 3 al-mu'awwidhat itu berarti ditambah surah Al-Ikhlas ya. Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas ditambah surah Al-Ikhlas. Kul 3 terkenalnya ya. Jangan lupa baca kul 3. Kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi di antara zikir yang disunnahkan sesudah salat baca 3 surah ini. Warwaina bi isnadin sahih fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i an Mu'ad bin Jabal. Hadis berikutnya ada dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Sungguh suatu ketika, kata sahabat Mu'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku dipegang Nabi, diambil Nabi. Waqala, dan Nabi berkata padaku, ya Mu'ad, wallah inni la uhibbuk. Saking cintanya Nabi pada sahabat Mu'ad bin Jabal, dipegang tangannya, lalu Nabi katakan, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Faqala, Nabi lanjutkan ucapannya, usika ya Mu'ad, aku berwasiat padamu, la tad'anna fi duburi kulli salat taqul, jangan sekali-kali sesudah salat kamu meninggalkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa wasiat Rasul pada sahabat Mu'ad, jangan sekali-kali
sesudah sholat kamu meninggalkan doa. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma, ayo ditidukan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrik, tolong aku agar menjadi hamba yang selalu zikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa selalu melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Ini juga sangat dianjurkan sesudah sholat. Wasiat Nabi pada sahabat Mu'ad bin Jabal, jangan sampai sesudah sholat meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal ya? Bapak-bapak, ibu-ibu hafal ya? Amalkan biar Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, mampu dzikrik, berzikir padanya, bersyukur padanya, dan mempersembahkan ibadah yang terbaik untuknya. Kita akan selalu berupaya mempersembahkan ibadah yang terbaik untuknya. Kalau kita merasa setelah ibadah kita mati, ya, makanya motivasi Rasulullah. Meskipun Rasulullah dalam hadis sahihnya berpesan, aksiru dzikra hadzimil ladzat, sering-seringlah mengingat kematian. Meskipun demikian, tapi kalau kita pas kerja, nggak boleh saat kerja kita ingat mati. Kerja kok ingat, aduh siang nanti kayaknya aku mati, nggak ada semangat. Nabi memberikan motivasi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. I'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Semangat pas kerja, semangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda, beramallah untuk akhiratmu pas sholat seolah-olah kamu besok mati, sehingga berupaya mempersembahkan sholat kita yang terbaik kepada Allah. Mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Warwaina fi kitab Ibnu Sinni an Anas radhiyallahu ta'ala an qala. Ini dalilnya. Saya pernah sedang studi banding, ya, IPIM, pengurus IPIM zaman Kiai Ridho jadi ketuanya. Sampai di Malaysia itu dikirimi video, ya, mohon maaf, Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya itu mengatakan mengusap tangan ke wajah sesudah sholat gak ada dalil. Begitu juga Ustadz Adi Hidayat, gak ada dalil yang memerintahkan setelah salam mengusap wajah. Ini dalilnya ada dalam kitab Al-Adhkar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Anas. Langsung saya jawab dengan tulisan, referensinya dari Al-Adhkar dan juga dari kitab Sunan Baihaqi, ada di sana. Idza qadha salatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna. Perhatikan, yang sampai sekarang nggak berani ngusap wajah sebab terpengaruh dengan ceramah-ceramah liar, bid'ah, nggak ada dalil, sesat itu. Saya sampai sering kalau sholat di samping mereka, saya selalu ngusap wajah, ditengok. Bahkan dulu jadi imam di Al-Qadar, ada dari mereka yang negur saya, doa ngangkat tangan ditegur.
saya ngusap wajah ditegur. Ya, idza khatabahumul jahilun faqalu salama. Kalau yang debat kamu orang bodoh, dah diam aja, diam, jangan dilayani, jadi bodoh kamu nanti. Nabi itu berdasarkan hadis ini, ketika sudah sholat, masaha jabhatahu biyadihil yumna, beliau ngusap jabhah, batuk. Apa ini batuk? Jidat, dahi, dengan tangan kanannya. Summa qal, Nabi berdoa, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Kalau di riwayat ini yang diusap jabhah, dahi. Kalau di riwayat yang lain wajah. Artinya dahi monggo, wajah monggo. Kesimpulannya, ngusap wajah sesudah salam sunnah, bukan bid'ah. Dalilnya mana? Nih kita ngaji Al-Adhkar sampai hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas memberikan kesaksian Nabi sesudah sholat mengusap dahinya, wajahnya sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Rahman Maha Rahim. Allahumma dhhib annil hamma wal hazan, ya Allah hilangkan dariku ham, hazan, kesedihan, duka cita, kesedihan dohir, orang di duitan, krisis ekonomi, sering bokek, kanker, bikin kita sedih. Ya Pak, kalau nggak punya duit sedih nggak Pak? Bu, wah langsung. Ya, kalau pengen dihilangkan kesedihan dohir batinmu, habis sholat baca ini, habis sholat baca ini, mengusap wajah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Apal Bu? Allahumma dhhib annil hamma wal hazan, ya Allah hilangkan dariku kesedihan, kesusahan dohir batin, selalu ceria, selalu bahagia. Artinya Allah akan menganugerahkan kepada kita sesuatu yang bikin kita selalu ceria dan bahagia, hati yang selalu ceria dan bahagia. Amin Allahumma. Nah, itu praktekkannya. Warwaina fi an-nabi Umamah al-Bahili qala ma danautu min rasulillah fi duburi maktubah wala tatawwu illa sami'tuhu yaqul. Sahabat Abu Umamah memberikan kesaksian, aku itu setiap sholat dekat dengan Rasulullah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, aku selalu mendengar Rasul berdoa dengan doa ini, Allahumma firli dhunubi wa khotoyai kulliha, Allahumma firli dhunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma anishni wajburni wahdini li salihil amali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Nah ini mungkin baru kita dengar ya. Jadi di antara doa yang selalu dibaca Nabi sesudah sholat, baik fardu maupun sunnah, kesaksian sahabat Abu Umamah al-Bahili. Masih ingat ya kisah sahabat Abu Umamah al-Bahili yang awalnya hutangnya menggunung karena
rutin ngamalkan tasbihnya malaikat atas perintah Nabi, Allah lunasi hutangnya, mudahkan urusannya sehingga hutang yang menggunung lunas. Sebaliknya Allah kasih rizki yang luar biasa kepada sahabat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Nah, tasbih malaikat itulah yang dibaca di sini setelah qabliyah subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Wahai Abu Umamah, rutin baca habis subuh, satu riwayat, habis qabliyah subuh, riwayat yang lain 100 kali, rutin. Rutin itu ya istiqomah, dawam. Maka sungguh andai hutangmu sebesar gunung Uhud, Allah selesaikan. Diamalkan benar. Dan janji Rasulullah benar. Abu Umamah yang tadinya nggak berani keluar rumah, kalau subuhan ke masjid pulangnya agak siang, sebab kalau pulang ke rumah, di rumah sudah nunggu laki-laki berbadan kekar berjaket hitam, apa namanya, debt collector. Debt collector nagih hutang. Sampai Rasulullah itu prihatin, ditanya, kenapa kamu? Yang lain habis duha langsung keluar masjid, kok kamu di masjid saja? Sedih, nangis, cerita, hutangnya banyak. Akhirnya dikasih amalan itu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Di sini rutin, cuma rutin yang mimpin saja. Jamaah sering telat sampai di sini qabliyah subuh komat ya. Terus pengen dilunasi utangi, rutin subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bahkan dalam kitab I'anatul Thalibin sarahnya Fathul Mu'in itu ada sebuah faidatun. Pokoknya kalau nggak sempat habis qabliyah subuh, habis subuh ditambah dengan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin juga 100 kali. Kalau nggak sempat habis subuh, habis duha. Kalau nggak sempat habis duha, habis duhur. Kalau nggak sempat habis duhur, yang penting belum maghrib, belum masuk malam, maka sungguh dua zikir ini rutin 100 kali kamu baca tiap hari. Satu tasbihnya malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, dan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam i'anah ya. Hadza mujarrab, ini amat sangat mujarrab li jalbir rizki, untuk narik rizki, untuk mudahkan urusan rizki, melapang luaskan rizki. Nah, silakan diamalkan, silakan. Tapi itu tadi istiqomah. Jangan habis dapat amalan paling seminggu, sesudah itu jumpa Ustadz kemarin yang diajarkan apa? Halah. Ini pertanda nggak diamalkan. Ya. Allahumma fil li dhunubi wa khataaya ya kullaha, Allahumma na'ishni wajburni wahdini li salihil amal wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini juga disunahkan dibaca sesudah sholat, bahkan baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Warwaina fi an bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abi Sa'id al-Khudri satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan baca surah Al-Kahfi yang status hadisnya tidak dhaif. Yang status hadisnya tidak dhaif. Selain dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri,
keutamaan baca surah Al-Kahfi di hari Jum'ah dhaif. Makanya mereka yang nyalahkan Yasin suruh ganti Kahfi dengan alasan Yasin dhaif, Kahfi tidak. Itu harus dikaji ulang. Ya, ayo. Dulu kita pernah cerita ya, itu Naim Payumi itu mantan imam masjid ke sini itu sampai bawa parang ke masjid Panbil. Ke masjid Panbil karena di majalah dindingnya itu tertulis besar poster, hari gini kok masih yasinan, Al-Kahfi dong. Marah itu kawan-kawan. Ustadz Naim Payumi itu dengan kita juga ke sana, pengen jumpa remaja masjidnya. Hari gini kok masih yasinan, Al-Kahfi dong, jelek gitu kan. Ternyata setelah diteliti, semua hadis yang bicara tentang keutamaan Al-Kahfi di hari Jumat itu hadisnya dhaif. Hadis yang statusnya tidak dhaif tentang keutamaan baca surah Al-Kahfi itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan redaksi hadisnya, matan hadisnya tidak menyebut hari Jumat, tapi barang siapa baca surah Al-Kahfi maka titik-titik. Paham? Ya, akhirnya mereka yang nyalakan Yasin dengan alasan hadis dhaif, mereka juga yang mengatakan Kahfi ganti, jangan Yasin, dalilnya nggak jelas. Yo, ngamalkan hadis dhaif juga ternyata, karena yang hadisnya tidak dhaif itu sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan tidak ada kalimat hari Jumatnya kapanpun. Paham? Makanya jangan sedikit-sedikit nyalahkan amaliyah yang sudah berjalan baik di masyarakat, apalagi jelas amaliyah itu adalah Quran yang dibaca. Abi Sa'id Al-Khudri memberikan kesaksian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min sholati. Nabi itu sesudah salat, la adri, dia masih ragu apakah sebelum salam atau sesudah salam, yaqul, selalu mengatakan, selalu berdoa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi diantara yang dibaca Nabi itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warwaina Anas, kita selesaikan ya bab ini biar selesai. Berapa menit lagi? Sahabat Anas meriwayatkan hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idzan sarafa minas shalah, sesudah selesai salat membaca doa, Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah waj'al khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikan umur terbaikku itu adalah akhir umur, husnul khatimah. Jadikan amal terbaikku itulah pungkasan amalku. Jadikan hari terbaikku adalah hari di mana aku jumpa denganmu. Ini mohon agar mati dalam keadaan iman husnul khatimah. Warwaina fihi Nabi Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli shalah, Nabi setiap selesai salat berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr wa adzabil qabr. Ini juga disunnahkan. Mau dibaca semua? Wah, gak jadi kerja nanti. Nah, silakan. Ya, banyak pilihan yang mungkin pas waktunya luang mau dibaca semua. Pas sholat bawa kitab Al-Adhkar, sesudah sholat dibuka, praktekkan semua, silakan ya.
warwaina fi bi isnadi dhaifan Fadhala bin Ubaidillah qala Rasulullah idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah wassana summa yusalli ala nabi summa yadu bima syaa. Kamu kalau sudah sholat doa itu etikanya awali dengan tahmid. Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Awali dengan memuji Allah, bersolawat pada Nabi, lalu berdoa. Jangan langsung ya Rabb, ya Rabb. Enggak pakai etika itu. Hamdalah, sholawat, muji dengan menyebut sebagian asma'nya, disesuaikan kebutuhan kita. Kalau pengen kaya ya Ghani, pengen dikasih rizki ya Razak, dan seterusnya. Sesudah sampaikan hajat kita, tutup lagi dengan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillah, selesai. Pertemuan berikutnya tentang zikir sesudah sholat subuh. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat zahir batin, dan istiqomah hadir di majelis mulia ini. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Doa ya? Doa ya? Ada pertanyaan? Kita suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah wasi'alina rizqana ya Allah wa'adif alaina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alima Allah wa zinata ma 'alima Allah wa mil'a ma 'alima Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik